nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar, Bung. Bangun bangsa itu selama dilakukan bersama-sama, pasti kita bisa. Terima kasih Anda masih bersama kami di program spesial audisi calon menteri Prabowo Gibran. Jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menyeleksi sejumlah orang yang akan menjabat sebagai menterinya dalam pemerintahan. Sejumlah tokoh yang disebut-sebut sebagai calon menteri sejak Senin sore mendatangi rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Kedatangan para tokoh ke rumah Prabowo ini dalam rangka finalisasi para calon menteri yang akan berada di kabinetnya. Lalu siapa saja nama-nama menteri dan pos kementerian di kabinet Prabowo Gibran? Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan salah satu dari yang paling ujung kanan, Ketua DPP PDI Perjuangan, ada Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Selamat malam semua. Wasekjen Partai Golkar, Bumil, Mbak Putri Komarudin. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ada Ketua DPD Partai Gerindra, Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Direktur Eksekutif dari Parameter Politik, Mas Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Rifana, selamat malam semuanya. Pakar Hukum Tata Negara kita Bang Ferry Amsari. Selamat malam Bang Ferry. Malam, Mbak. Dan sambil kita memantau ya apa yang terjadi di Kertanegara, nanti kita akan dengarkan beberapa pernyataan dari calon-calon menteri yang sudah keluar selesai dari audisi di Kertanegara. Tapi di sini selain ada para narasumber bergabung langsung di studio CNN Indonesia, ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mustopo. Nanti teman-teman Mustopo bisa mengikuti diskusi ya. Terima kasih sudah hadir. Saya mungkin akan langsung ke Bang Riza dulu. Bang Riza, tadi sudah banyak tokoh-tokoh yang dipanggil ataupun ikut audisi di Kertanegara, di rumahnya Pak Prabowo. Ada sekitar tadi 48 tokoh yang sudah hadir ke sana. Pertanyaan saya, kenapa sih harus membentuk kabinet dengan jumlah nomenklatur hampir 50 gitu, 48 sampai 50 gitu. Itu banyak sekali loh Bang Riza. Ya, dari Pak Jokowi kemarin 34. Yang pertama ya Pak Prabowo sudah menyampaikan di berbagai kesempatan, Indonesia ini negara yang besar ya, dari segi jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Kemudian kita ini negara yang sangat beragam, tidak hanya agamanya tapi juga suku bangsa dan daerah. Kemudian juga partai politiknya juga termasuk yang terbesar jumlahnya di dunia, dan kompleksitas masalahnya juga tidak kalah besar, ditambah lagi kondisi situasi dunia sebagaimana kita ketahui dan Pak Prabowo juga menyampaikan, tadi juga disampaikan Pak Erlangga bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja, geostrategi, geopolitik, geoekonomi dan sebagainya. Maka dibutuhkan satu tim kerja yang baik, yang memiliki integritas, profesionalisme, kapasitas, dan juga pengalaman serta jam terbang dan prestasi. Alhamdulillah saya pribadi paling tidak bersyukur malam ini kalau melihat calon-calon yang dipanggil, menurut hemat saya memiliki tadi yang saya sebut integritas, kompetensi, kapasitas, pengalaman, jam terbang, prestasi yang luar biasa, adalah putra-putri terbaik bangsa yang insya Allah nanti bisa membantu Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan. Baik. Tokoh-tokoh tadi dipanggil ke Kertanegara, pertanyaannya itu mereka datang nggak sampai 10 menit loh di dalam. Jadi untuk kelas audisi calon menteri itu publik mempertanyakan kenapa harus secepat itu gitu. Kita lamaran kerja aja agak lama loh Bang. Tapi ini audisi calon menteri, wawancara fit and proper test menteri kurang dari 10 menit satu tokoh. Kalau melihat orang-orang yang dipanggil ya, 10 menit betul malam ini. Tapi 5 tahun ini berapa menit Nana? Berapa jam, berapa hari, mungkin berapa minggu, berapa bulan. Oh jadi Pak Prabowo sudah mengamati Iya, Pak tokoh-tokoh Prabowo ini. sudah 5 tahun mengenal baik
Ya. Pak Hartarto, ya kan, sebagai menteri, sebagai ketua umum, Pak Zulhas sebagai menteri, sebagai ketua umum, semua tadi. Cak Imin, siapa lagi? Itu yang dari partai politik ya, dari PAN, PKB, Golkar, dan lain-lain, Pak Bahlil. Kemudian juga menteri-menteri yang kemudian duduk sebelumnya, yang masih duduk sampai hari ini di Kementerian Pak Jokowi juga 5 tahun bersama-sama di kabinet sudah mengenal baik ya, sudah berinteraksi. Tadi Bu Sri Mulyani juga sudah menyampaikan sejauh ini bahkan tidak hanya duduk sebagai sama menteri, tapi sudah diskusi, dialog tentang ekonomi, keuangan hari ini dan ke depan. Jadi Termasuk 10 ikut menit itu bersama-sama ngapain menyusun. aja? Formalitas, Pak Prabowo sudah tahu rekam jejak mereka selama 5 tahun ini? Ya atau 10 bagaimana? menit itu atau berapapun lamanya pertemuan tadi, yang paling penting malam ini satu hal yang ditanya-tanya oleh publik, Ya. oleh seluruh rakyat, termasuk tanya Nana, oleh media, kapan nih calon-calon menteri dipanggil, hari ini sudah terjawab Oke. ya. Oke. Kemudian beredar sejak 14 Februari, sejak terpilih melalui quick count Pak Prabowo Oke. Gibran, bermunculan banyak sekali versi pendapat Ya, ya. si A, si B yang jadi menteri, menjadi wamen dan sebagainya. Hari ini terjawab sudah. Ya. Kira-kira gambaran besarnya Oke. sudah dapat terjawab. Ya, Bang gitu. Riza, jadi Ya. kalau yang datang hari ini sudah diaudisi sama Pak Prabowo, nggak mungkin berganti ya? Kalau yang di pemerintahan sebelumnya di Pak Jokowi kan udah sempat dipanggil, udah pakai baju, kemudian tiba-tiba ganti Jadi orang. Mbak Ini Nana, mungkin ganti nggak? sejauh ini kan semua melalui sebuah proses yang panjang. Tadi Oke. saya bilang dengan Pak Erlangga, Pak Zulhas dan semuanya kan proses panjang, bukan 10-20 menit hari ini tapi sebelumnya. Mengenai kepastian dilantik, ya semua kan bergantung pada takdir Mbak Nana ya. Jadi pastinya dilantik ya tunggu nanti pada waktunya dilantik ya. Pada tanggal Jadi masih bisa berubah gitu, Anda mau bilang begitu? Saya tidak bilang mesti berubah. Sejauh ini inilah calon-calon Oke. putra terbaik yang akan Tapi namanya dilantik. politik kita nggak tahu ya. Bukan politik, Nana, takdir. Semua Oke. kuasa Allah, kita tidak tahu. Takdir. Nana tahu pada zaman Pak Jokowi, pada zaman Pak SBY, Ya, pada ya. zaman Ibu Mega juga semua kan bisa saja pada itu namanya politik, Bang, Iya, bukan bukan takdir, politik, Bang. itu takdir Allah. Oke. Jadi kita tunggu saja takdir yang terbaik. Sejauh ini inilah takdir yang terbaik sampai malam ini. Putra putri terbaik bangsa Baik. yang hadir, Baik. insya Allah menjadi menteri-menteri terbaik ke depan. Oke, ini yang menarik ya. Dari 48 ataupun 49 nomenklatur kementerian, ternyata yang paling menang banyak adalah Partai Golkar. Banyak. Karena ada 8 kader Partai Golkar, Mbak Putri Komarudin yang duduk di kabinetnya Pak Prabowo Gibran. Lebih banyak daripada kader Partai Gerindra. Itu bagaimana Golkar bisa dapat 8 sebanyak itu tuh? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Bahlil pada banyak kesempatan lah ya. Partai Golkar kan benar-benar menyerahkan dari mulai jumlah dan opsi siapa-siapa kandidatnya, kader-kader terbaik kami yang ingin dipercayakan oleh Pak Prabowo untuk menjadi pembantu dalam kabinet beliau dan Mas Gibran. Jadi kalau tadi Mbak Rifana bilang Golkar menang banyak, alhamdulillah berarti itulah apresiasi yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada Partai Golkar. Dan memang kalau kita lihat semua yang dipanggil itu sudah mempunyai rekam jejak dan latar belakang di bidang tersebut. Kita tahu beberapa nama memang sudah bertugas sekarang di kabinetnya Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf, dan tentunya sudah menghasilkan prestasi-prestasi yang selama ini bisa dilihat sendiri oleh publik. Plus tambahan beberapa yang tadi dipanggil yang merupakan kader-kader terbaik kami juga. Mbak Putri, Anda mengatakan bahwa menyerahkan seluruhnya kepada Pak Prabowo. Yakin Golkar tidak mengajukan proposal berapa jumlahnya? Karena mantan ketua umum Anda yang sebelumnya Pak Erlangga Hartarto dalam berbagai kesempatan menyebutkan bahwa Golkar harusnya dapat lebih dari 5. Jadi sebenarnya target Golkar dari awal itu udah lebih banyak, memang lebih dari 5. Itu kan pasti keinginan dari Partai Golkar kan? Yang disampaikan Pak Erlangga pada saat itu kan sebenarnya adalah harapan. Lagi-lagi beliau juga pada saat itu langsung mengklirkan bahwa kita menyerahkan semua keputusannya kepada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi jumlah hari ini yang telah dipanggil itu ya insya Allah adalah hasil representasi dari kerja keras Partai Golkar selama ini mungkin untuk pemerintahannya Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo sekarang. Oke, kenapa Golkar merasa pantas dapat lebih banyak dibandingin partai lain, terutama Partai Gerindra? Ya, kalau kepantasan saya rasa semua partai pengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran juga pasti merasa sudah berkontribusi untuk kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi ya insya Allah siapapun yang hari ini telah dipanggil oleh Pak Prabowo adalah memang orang-orang yang bisa langsung bekerja cepat sesuai dengan target pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran nanti. Oke, saya mau ke Bang Dedi dulu ya. Bang Dedi, ini bagaimana Anda melihat Nana. wajah
Enggak, saya akan bahas nanti soal kader partai Anda nanti di segmen berikutnya. Itu nanti. Aku nggak ada ngomong apa-apa. Oke, karena udah langsung beban kayaknya kok nggak ada kader partai. Nana sensitif. Oke. Tahu. Ya, Bang Deddy, dari nomenklaturnya Pak Prabowo ini jumlahnya hampir 50 ya. 49 sampai 48 sampai 49 begitu ya. Ada 48 sampai 49 kementerian di kabinetnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Menurut Nana. Ini sangat berbeda sekali dengan kabinetnya Pak Jokowi, kader terbaiknya PDI Perjuangan 2014, 2019 dan kabinetnya Bu Mega yang sebelumnya waktu Bu Mega pernah menjabat ini kabinet terbanyak. Menyamai menyamai Bung Karno dulu pernah lebih 100 ya, Bung Karno pernah 100 dulu sebelumnya. Tapi setelah Orde Baru ini yang paling banyak Pak Prabowo. Ya waktu itu kan parlementer. Ya, ini setelah Orde Baru memang yang paling banyak Pak Prabowo dan juga Gibran. Bagaimana PDI Perjuangan melihatnya? Saya dari awal dulu ya nak, kamu kasih judul tuh audisi menteri. Jadi kalau audisi itu pasti nggak lama-lama. Oke. Kalau dikasih 10 menit itu udah 3 lagu loh. Karena satu lagu itu 3 menit. Oke. Jadi kalau mereka disuruh ini kan bukan nyanyi. audisi penyanyi Bang Deddy. Ini Loh, audisi dalam artian calon pejabat begini, negara loh. Profilingnya kan pasti sudah dilakukan sejak Oke, lama. ya. Ini kan hanya panggung Depan. yang diberikan oleh presiden terpilih supaya publik bisa menilai, supaya pasar bisa menilai, investor luar negeri bisa menilai. Ini kan kalau menurut saya kan testing the water, maka nggak perlu juga lama-lama ya. Jadi ya kalau 10 menit 3 lagu udah oke lah itu kan. Oke. Jadi saya kira ini kalau saya pertama saya mau melihat gini, Pak Prabowo harusnya tidak punya hutang masa lalu. Pak Prabowo itu punya hutang masa depan. Karena kepada dia kita titipkan masa depan bangsa ini. Oh, yes. Jadi dalam memilih menteri-menterinya harusnya adalah mereka yang bisa membawa bangsa ini dengan beliau sebagai nakoda menghadapi masalah-masalah di depan. Oke. Kalau titik pijaknya adalah beban utang di masa lalu, maka nanti saya takutnya seperti 2 periode ini, tiap tahun ada reshuffle. Oke. Itu kan bahaya. Tadi Bung Riza tadi sudah jelas menyatakan tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh Pak Prabowo. Karena rezim Pak Prabowo ini akan jadi rezim cuci piring loh. Ya, dengan semua situasi ekonomi ya yang kita hadapi, masalah-masalah APBN dan seterusnya. Nah, saya kira kalau melihat banyaknya tadi, kalau betul nomenklaturnya sampai 40 lebih ya untuk sebuah negara yang bukan federal, kita ini termasuk terbanyak di dunia. Ya. Karena yang menyaingi mungkin hanya India dengan 50 lebih anggota kabinet. Dan ini tentu tantangan sangat besar untuk 2-3 tahun pertama Pak Prabowo. Kenapa? Karena banyak dari, pasti ada beberapa di situ ya merupakan baru, bukan pemecahan. Ini untuk nyari apa namanya dirjennya, direkturnya, kasubdit, nggak semudah itu. Ya, ini akan punya konsekuensi yang sangat besar. Belum lagi nanti utak-atik APBN-nya nih, ya untuk geser ke Kemenko sana dititipin di mana nih anggaran, kan gitu nih. Ya toh kuasa pemegang anggarannya siapa? Dia kemudian subjek ke siapa? Ini kan problem yang nanti akan dihadapi secara teknokratis oleh kabinet Pak Prabowo dengan jumlah nomenklatur kabinet seperti ini. Dan masalah itu tidak hanya nanti di sini di pusat, di daerah pun sama. Karena nanti satu kadis katakanlah atau OPD di daerah itu bisa jadi merangkum banyak sekali fungsi-fungsi gitu karena kabinetnya. Jadi saya kira ini tantangan nanti yang sangat besar untuk Pak Prabowo dengan jumlah kabinet yang begitu besar, situasi internal dan eksternal negara kita yang bisa dikatakan tidak terlalu baik gitu ya. Jadi ya kita hanya bisa berdoa siapa yang dipilih Pak Prabowo benar-benar menjadi jawaban untuk masa depan. Bang Deddy ini banyak ya kader-kader, bukan kader, saya sebutnya banyak menteri-menteri lamanya Pak Jokowi di kabinetnya Pak Jokowi yang kemudian dipakai lagi oleh Pak Prabowo. Jadi diisi oleh orang-orang lama dan diisi oleh orang-orang partai. Yang itu notabene komposisinya pada saat Pak Jokowi kan tidak begitu banyak ya. Pada saat Ibu Mega juga tidak begitu banyak. Ya makanya ini kan lebih banyak komposisi muka lama dan orang partai. Ya nggak apa-apa, ada juga orang lama stok baru kan. Jadi saya kira itu terserah Pak Prabowo. Kalau dianggap bahwa mereka ini memang mumpuni, masih bisa meneruskan ya silakan saja. Tapi kalau saya sih saya titip Pak Prabowo sebagai nakoda Republik ini 5 tahun ke depan. Beliau punya beban yang sangat besar gitu. Bagaimana beliau bisa secara efektif menjalankan kabinet ini. Karena problem terbesar birokrat kita adalah sinergi. Ya betul. Ya, dari undang-undang saja ini udah tumpang tindih, Ya. tabrakan.
Lalu bagaimana menyatukan ini? Ya. Begitu banyak kabinet dan nomenklatur ketika menghadapi satu masalah aja, misalnya memisahkan lingkungan hidup dengan kehutanan. Ini 5 tahun terakhir disatuin, kan perlu kepres lagi, ini Ya. lagi, itu Butuh lagi. waktu ya. Itu sangat-sangat beresiko kalau menurut Baik. saya. Baik, saya mau ke Bang Ferry. Bang Ferry, secara ketatanegaraan dengan jumlah nomenklatur hampir mencapai 50 ya, dan banyak diisi oleh wajah-wajah lama, menteri-menteri lamanya Pak Jokowi dan orang-orang partai. Anda melihat gambaran kabinet ke depan itu akan seperti apa? Gambaran kinerjanya? Pertama, saya tidak tahu siapa yang memberikan masukan kepada presiden terpilih, tapi ini terkesan terburu-buru. Biasanya audisi menteri, kalau kita pakai penamaan yang digunakan oleh Mbak Nana, berlangsung tanggal 21 dan seminggu kemudian. Ya. Hari ini sebelum 20 Oktober. Nah, ini pertama kali nih. Ini audisi, nanti ada semifinal, final, grand final. Seperti Indonesia melawan Bahrain ya. Oke. Jadi ini menarik. Apa yang membuat presiden terpilih terburu-buru? Pengen gerak cepat, yang kerja mengkhawatirkan saya adalah presiden yang masih menjabat ingin kepastian agar orang-orang yang masih berada di bagian dia sudah dipastikan terpilih menjadi menteri. Misalnya ada Pak Pratikno, ada Pak Bahlil, Pak Erick ada Thohir. Pak Ara, yang pokoknya di barisan Pak Presiden Jokowi yang kemudian diharapkan bisa berada di kabinet presiden terpilih nantinya. Itu sebabnya agak janggal bagi saya karena biasanya memang akan dimulai tanggal 21 Oktober, seminggu tuh Bang Riza. Enggak seminggu, kan tanggal 22 dilantik. Ya, 20 presiden. makanya saya kasih 22 contoh menteri. misalnya 2014, Ya. itu seminggu itu. Masih ada pemanggilan-pemanggilan itu. Ya ada seminggu. Ya ada seminggu. Sejarah kita, 2014 seminggu. ya kalau 2019 memang tanggal 22 itu ya. Ya 22. Tanggal 21, jadi agak cepat, beda-beda. Tapi tidak pernah lewat atau sebelum tanggal pelantikan. 20 Oktober. Oke. Kedua, jumlah nomenklatur yang dipecah punya kecenderungan akan memperumit birokrasi baru. Jadi dulu semua kendali ada di satu menteri, sekarang wilayahnya akan jadi sangat banyak. Kedua, konsep memecah nomenklatur ini akan menyebabkan biaya tinggi. Dulu di acara Mbak Nana saya sudah sampaikan bahwa untuk ganti kop surat saja dan itu stempel. miliaran dari pusat hingga nasional. Miliaran Mbak Putri. Satu saja. Karena itu pengalaman saya sebagai ASN Kementerian Riset Dikti. Karena begitu diganti satu nomenklatur, maka kop surat harus berganti karena itu menjadi keabsahan birokrasinya. Bayangkan kalau ini dipecah sebanyak ini, berapa beban biaya yang akan ditanggung. Belum lagi nanti ganti baju dan emblem-emblemnya, belum lagi bicara mengganti di depan kementerian dari pusat hingga daerah, itu banyak tender baru lah pokoknya ya. Saya tidak tahu siapa yang memberikan nasihat dan siapa yang akan bahagia dengan nasihat ini, dengan tender-tender barunya ini. Nah, bagi saya semestinya presidensial itu menggagas konsep pemerintahan yang efektif. Dan ini tidak tergambar. Ini jadi tidak efektif dengan jumlah nomenklatur Jumlah yang sebanyak terlalu itu. besar ini akan pasti tidak akan efektif. Tadi ada bicara soal benturan peraturan. Perlu diketahui peraturan perundang-undangan kita yang membuat karut-marut proses peraturan dan birokrasi itu ada di peraturan menteri, bukan di undang-undang. Teman-teman di DPR, ini Mbak Putri pengalaman, nggak juga pernah memenuhi target prolegnas. Jadi karut-marutnya adalah di banyaknya menumpuk peraturan menteri dan saling bertabrakan. Ini catatannya, menteri tertentu yang objeknya sama, misalnya desa ya, ada KLHK di sana, ada menteri dalam negeri, ada kementerian desa, ada kementerian yang lain, yang membuat peraturan yang membuat desa-desa bingung. Nah ini masih urusan desa, belum urusan yang lain. Nah sekarang ada hukum dan HAM, padahal HAM juga akan berkaitan dengan hukum. Nah bagaimana kementerian ini bisa duduk bersama di kemudian hari tanpa tanpa harus ego ya, ego satu sama sektoral, lain. Dan bagi saya agak dipertanyakan kalau presiden tidak menjelaskan ke publik kenapa pilihan ini. Kalau alasan presiden bahwa bangsa ini besar, Amerika jauh lebih besar daratannya dari kita. Tetapi menterinya cuma 15 orang. Nah kenapa kita harus hampir 50? Sama banyaknya dengan negara bagian di Amerika. Harus diingat, Amerika juga jangankan mengurus negeri sendiri, juga ngurusin negara orang lain. Dan menterinya sederhana. Nah, bagi saya mau efektif, mari sederhanakan kabinet. Masih ada waktu untuk menuju
tanggal 20 Oktober. Ya. Mudah-mudahan ini betul-betul audisi. Biasanya kalau audisi ada yang lolos dan ada yang tidak lolos. Oke, itu tadi kita udah tanya. Tergantung takdir kalau kata Bang Riza. Saya Kalau mau ke- takdir kenapa dipanggil? Gitu. Ya, Duduk saja itu kan di namanya rumah. audisi. Saya mau ke Mas Adi ya. Mas Adi, kalau dari sisi ketatanegaraan Nanti sampai ini semifinal. diprediksi tidak akan efektif dan ada kerumitan birokrasi dan membebani anggaran. Tapi saya ingin Anda menganalisa dari sisi politik dengan jumlah nomenklatur mencapai hampir 50 ini, Anda melihatnya, Anda menganalisanya ini memang kabinet akomodatif untuk merangkul semua kekuatan politik. Ya saya kira memang harus diakui kalau kita membaca nomenklatur politik, presidensialisme itu memang mengarahkan pada pemerintahan yang efektif. Jadi presiden itu tidak perlu takut pada siapapun, tidak perlu takut kepada parlemen dan tidak perlu takut kepada partai-partai politik. Jadi Apalagi sama mantan ya. apalagi nah itu yang disebut masa lalu nih. Ya. Kayaknya Bang Deddy nih gak Saya hilang-hilang akan nih. bahas nih soal takut dengan atau takut ataupun intervensi Nah, gitu. dari kalau mau mantan. jujur sebenarnya di kita ini kan presidensialisme rasa Parlementer, ya. Ini yang sepertinya memang kenapa presiden-presiden di negara kita ini sekalipun dia dipilih langsung oleh rakyat tapi dukungan parlemen itu menjadi penting. Ini yang sepertinya juga bisa menjelaskan kenapa Pak Prabowo sebagai presiden terpilih harus disebut juga Gibran sebagai wapres terpilih ya. Oke. Biar tidak terkesan mengadu domba gitu loh. Ya. Karena Tapi Mas juga Gibran nggak akan- ada di audisi itu. Nanti Yang ada cuma Pak audisi Prabowo. selanjutnya, itu Oke. merangkul semua pihak, itu harus dijelaskan. Nah yang kedua memang melihat mazhab Prabowo ini kan sejak awal memang zero enemy ya. Ada kecenderungan Prabowo itu menganggap pemilu itu selesai ya, selesai setelah itu kemudian saling berangkulan satu sama yang lain. Bahkan dalam pidato-pidato politiknya, Prabowo kan menegaskan bahwa setelah Pilpres usai ya kompetisi itu harusnya kembali pada persoalan yang sejati tentang bangsa dan negara. Oke. Ini dua hal yang sepertinya menjelaskan kenapa koalisinya per hari ini cukup gemuk dibandingkan dengan yang lain. Jadi ini memang aku mengakomodasi Betul, ya. karena saking akomodasinya memang ini yang justru menjadi pembicaraan publik adalah orang-orang lama yang dengan Pak Jokowi itu tentu ingin diselamatkan sebenarnya. Diselamatkan bahwa sebelum ada pengumuman secara resmi, orang-orang yang dinilai sebagai Jokowismen selama ini harus definitif namanya masuk audisi yang pastinya itu harus dipastikan jadi menteri. Jadi Orang menurut- seperti Pak Raja Juli, Ya. kemudian Budi Ari, dulu yang dinilai punya jarak psikologis yang cukup tebal dengan Pak Prabowo, per hari ini kita kan juga melihat bagaimana mereka ini mengikuti audisi secara Oke. umum. Overall orang mengatakan bahwa kenapa kabinetnya begitu banyak, ini Ya. tentu juga ingin mengakomodasi bagaimana orang-orangnya Pak Jokowi itu akan menjadi bagian penting dalam pemerintahan ke depan. Oke, jadi masuknya wajah-wajah lama di kabinetnya Pak Prabowo itu memang karena ada faktor Pak Jokowinya ya. Sangat kelihatan, Oke, sangat sangat kelihatan dan tidak perlu juga untuk dibantah bahwa Oke. ini tidak ada cawe-cawe. Iya, iya. Ini Tahan yang- dulu sampai cawe-cawe nih. Oke. Nanti habis jeda kita baru bahas soal cawe-cawe ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program spesial audisi calon menteri Prabowo Gibran.